tadi saya sependapat dengan Prof. Arif Rahman, karena memang pro kontra itu bagian dari dinamika, bagian dari bagaimana cara pandang kita memandang dari sebuah keputusan. Jadi pasti ada pro kontra. Yang kita fokus kepada bagaimana usaha yang dilakukan pada pandemi ini. Sepakat yang pertama sebetulnya hak selamat, hak sehat anak itu menjadi prioritas, diikuti oleh pendidikan. Jadi pada saat kita mengatakan kita membuka sekolah atau kita tidak membuka sekolah, maka sebagai pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Pendidikan, tentunya pelayanan kepada masyarakat yang pro kita layani, yang kontra kita layani. Jadi ketika kita uji coba terbatas, tidak serta-merta kita langsung membuka sekolah. Jadi pada 14 Maret 2020 ketika sekolah ini kita nyatakan ditutup di Provinsi DKI Jakarta, persoalan kita pada saat itu yang kita hadapi adalah bagaimana kekagetan pada saat itu, baik kekagetan secara kesiapan teknologi dan kekagetan terhadap penerimaan terhadap pembelajaran yang biasanya tatap muka, lalu dia harus kembali, dia harus ke rumah. Kita sama-sama tahu nih, saya sedikit flashback ke belakang secara historicalnya, bahwa ketika awal anak-anak kita senang menyambut itu, bahwa ya mereka mengatakan wah kita belajarnya dari rumah, seminggu, 2 minggu, mereka mulai lelah, mereka jenuh dan lain-lain sampai mereka merindu persoalan sekolah. Jadi apapun yang kita lakukan pasti ada pro dan kontra. Hanya kita bisa menjelaskan dan bisa melayani. Itu yang kami sampaikan. Nah, ketika kita pada saat itu fokus mempersiapkan bagaimana anak-anak, bagaimana guru, bagaimana orang tua. Tadi di akhir Prof. Arif Rahman mengatakan bahwa bagaimana ada sinergitas antara orang tua, masyarakat, dan kami, Dinas Pendidikan. Nah, di sini beberapa kali dalam kami sampaikan pada saat itu, di PJJ ini hanya yang kita bisa lakukan bukan sekedar bagaimana tadi nanti kehilangan dan lain-lain, ada yang siap atau tidak siap, tapi adanya harmonisasi antara orang tua, sekolah, dan kami pembuat kebijakan. Itu yang kita pentingkan dulu. Yang fokusnya itu pada keamanan dan kenyamanan anak. Lalu kami mulai bersiap bagaimana membuka sekolah. Karena kami pada saat itu kita kan tidak pernah menduga bahwa pandemi ini ya mungkin judulnya saat ini adalah tidak berujung gitu. Artinya pada saat itu Maret kita persiapan untuk anak-anak masuk di tahun ajaran baru. Ternyata kita belum bisa karena memang belum aman untuk anak-anak. Lalu kita juga pada saat itu seperti apa tahun ajaran baru itu kita lihat. Kami mengeluarkan beberapa pedoman yang bisa digunakan. Yang pertama, bagaimana proses pembelajaran itu secara bermakna. Jadi kalau kita lihat historinya, kebijakan pembelajaran tatap muka ini ada sebelumnya. Sebelumnya di sini kita mengatakan bahwa kami mengeluarkan surat edaran nomor 33 yang isinya adalah pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Jadi pada saat itu kesiapan yang kita lihat adalah bukan sekedar memindahkan dari buku ke teknologi dalam hal ini komputer, tetapi bagaimana menjadi project. Dan kita membuat beberapa pokja, panduan tentang RPP yang bisa digunakan sebagai bahan dasar pada saat PJJ. Lalu di bulan November tahun 2020, kami mengeluarkan protokol Kepdis, protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di sekolah dan di institusi pendidikan lainnya.
Ini isinya bagaimana proses pembiasaan prokes, lalu bagaimana nanti pada saat sekolah itu dibuka, bagaimana new normal itu dibiasakan. Simpelnya dalam Kepdis itu bagaimana pembiasaan di rumah itu sendiri, lalu dalam perjalanan seperti apa, di sekolah seperti apa, kembali di rumah seperti apa. Nah, ini ada SKB 4 Menteri yang sama-sama kita ketahui, dan inilah yang kami pakai menjadi dasar kami membuat assessment. Membuat assessment yang mengukur pada bagaimana sosialisasi dan kesiapan. Jadi kami membuat 2 assessment pada saat itu. Ada 2 assessment. Yang assessment pertama ini mengukur tentang beberapa aspek yang ada yang ke arah infrastruktur dan paskes, fasilitas-fasilitas kesehatan dan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Yang tadi mungkin Pak Iwan mengatakan biasanya kalau bicara kesiapan itu kita bicaranya kesiapan secara fisik. Ini ada di asesmen kami. Bahkan kami juga di situ bukan sekedar fisik, tetapi ada komitmen sesuai dengan SKB 4 Menteri, ada komitmen berkoordinasi dengan paskes terdekat dan pembentukan satgas di tingkat sekolah, kecamatan, dan wilayah. Karena struktur DKI disampaikan Pak Iwan tadi, ada wilayah, kabupaten dalam hal ini wilayah gitu ya, lalu provinsi. Yang berikutnya, satgas ini bukan hanya isinya murni dinas pendidikan atau sekolah, tapi di situ ada lintas OPD, ada masyarakat, ada kewilayahan, dalam hal ini ada aparat. Lalu yang berikutnya, kami mulai melakukan pelibatan orang tua. Pelibatan orang tua, apa terutama bagaimana kita mempersiapkan sebuah metode blended learning. Jadi kita bersiap ketika nanti sekolah masuk, ketika kita terjemahkan, bisa jadi ada peserta didik kita yang memang belum siap untuk tatap muka. Maka ini yang perlu kita lakukan. Di assessment 2 ini memang kami tidak fokus kepada infrastruktur, kepada sarana, tetapi bagaimana pelaksanaan BDR itu sendiri. Pembelajaran yang terdiferensiasi, yang sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang, dan kapabilitas pendidik itu sendiri, dukungan lain, komunikasi. Karena kepemimpinan seorang kepala sekolah juga kita mengukur dari asesmen ini, komunikasi kepada seluruh orang tua, komunikasi kepada pendidik dan stakeholder. Yang terakhir adalah aksesibilitas dan efektivitas, artinya ada adaptif kurikulum yang kita sesuaikan dengan konteks belajar. Nah ini tentunya ketika kita akan menentukan buka sekolah, ini asesmen yang tadi saya sampaikan, ini dilakukan verifikasi, validasi, dan vaksinasi untuk seluruh pendidik dan tenaga pendidik. Nah, disinilah DKI melakukan pelatihan terhadap pendidik dan tenaga pendidik, bahkan melibatkan juga orang tua untuk belajar dan intervensi kepada siap belajar. Baru penandatanganan, baru ada keputusan. Di keputusan ini pun ada bukan terusan, jadi ketika ada anak-anak yang terpapar, maka sekolah ini kita tutup. Karena kita juga memperhitungkan bahwa pertemuan anak-anak, pertemuan orang, ini ada yang sudah kita
mitigasi daripada resiko yang memang akan kita hadapi gitu ya. Lalu kita memulai PTM terbatas tadi Bu Ratu, yang saya sampaikan adalah di bulan April kita melakukan uji coba terbatas di 85 sekolah dan alhamdulillah ini berjalan dengan baik. Tetapi kita tutup sementara karena kondisi yang kemarin kita sampaikan di bulan Juli itu naik dan kami terus paralel yang 85 uji coba, yang lain kita lakukan assessment. Nah, ini kita juga menyiapkan ketika ada permasalahan, ada aduan. Ini yang kita lakukan adalah alur dari sebuah emergency break. Ini ada peraturan gubernur nomor 3 tahun 2021 di mana satuan pendidikan ditutup selama 3 kali 24 jam untuk dilakukan disinfektasi, untuk dilakukan tracing, dan kita lakukan persiapan kembali. Nah, ini alur. Yang terakhir adalah mungkin di sini saya sampaikan dulu sebelum nanti saya close dengan pro kontra tadi apa yang harus kami sampaikan gitu ya. Di sini di mana kami ada monitoring evaluasi di dalam emergency break ini ya. Ini ada beberapa yang saya sampaikan. Kami melakukan ini dua arah, Satgas tadi dengan para pengontrol tadi. Ini alur dari monitoring. Jadi kami melihat di sini ada kanal yang kami siapkan, di mana ketika ada pengaduan yang masuk lewat kanal pengaduan kami, maka kita akan melakukan verifikasi ke lapangan. Bukan ini slide-nya. Nggak apa-apa, saya ceritain aja kalau belum ketemu slide-nya. Jadi nggak bingung nanti orang, ya, gitu ya. Jadi di dalam kanal ini katakan sekolah A ini ada pelaporan dari masyarakat. Jadi ada pelibatan masyarakat. Ternyata kita verifikasi ada kesesuaian dengan laporan, maka setelah ini kita tutup. Itu alur yang sudah kita siapkan dari sebuah monitoring. Tetapi tidak ada laporan masyarakat, secara period kita menurunkan Satgas tadi untuk melakukan monitoring di sekolah. Untuk melakukan monitoring sekolah. Ketika memang ada masalah, kita kembali belajar dari rumah. Nah, kata kuncinya adalah bagaimana menghadapi pro kontra. Ini skema yang kita buat. Tapi ada satu hal bahwa dari skema ini, izin orang tua menjadi prioritas untuk kami. Jadi anak-anak yang hadir adalah anak-anak yang diizinkan oleh orang tua. Nah, saya mungkin mengatakan kalau sudah seperti ini, kita persiapkan, dan tadi ada koordinasi dengan Yankes, dengan pelayanan kesehatan terdekat. Pro kontra ini akan menjadi dari mana cara kita memandang. Ketika orang tua mengatakan kontra, jangan dibuka dulu dan lain-lain, berarti boleh memilih di rumah. Inilah kenapa kita melakukan pelatihan blended learning kepada guru dan kepala sekolah serta orang tua, sebagai sebuah komunitas yang bisa berbagi aksi baik nanti. Jadi ini yang kita sampaikan. Lalu berikutnya, di sekolah pun paradigma ini harus kita samakan. Jadi kembali ke sekolah dalam tatap muka bukan berarti membayangkan seperti masa normal seperti dulu. Maka ada adaptasi pada kebiasaan baru. Kami melakukan pada saat PTM terbatas ini, kami melakukan transisi. Jadi tidak langsung seperti jam durasi belajar, tidak juga setiap hari sekolahnya.
kami melakukan dulu sehari masuk, sehari disinfektasi, sehari masuk, sehari disinfektasi. Nanti ketika sekolah masuk pun setiap hari sudah dalam masa adaptasi ini, transisi ini, anaknya pun gantian. Kan kelasnya physical distancing secara regulasi kita harus menjaga jarak. Anaknya gantian, maka kembali kenapa blended learning, kenapa orang tua juga mesti kita ajak. Jadi mestinya inilah reason kedua, pro kontra ini bukan kepada pro kontra setuju atau tidak setuju, tetapi pro kontranya adalah bagaimana sama-sama kita melakukan pendampingan, kontrol secara masyarakat. Yang ketiga, ketika tadi bagaimana menghadapi pro kontra ini, kami terbuka. Hari ini di corona.jakarta.go.id, positivity rate untuk Jakarta 1,6%. Jadi kami terbuka, kami tidak menutup dengan metode tadi ketika misalkan ada orang tua mengatakan ini ada prokes yang terlanggar, ada hal, dan kolaborasi ini kami optimalkan. Kenapa kami optimalkan? Lintas OPD, karena bicara sekolah, kita tidak bisa skeptis mengatakan ini persoalan sekolah, hanya di sekolah. Tetapi bagaimana aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, artinya ketika ini sudah mulai masuk sekolah, maka ada aktivitas-aktivitas yang harus kita perhitungkan. Itulah kenapa Satgas kita menjadi lintas dan kami juga dibantu oleh teman-teman OPD, baik dari teman-teman kewilayahan, dalam hal ini camat, lurah, RT, RW, karena semuanya harus kita sampaikan sama. Lalu vaksinasi kami untuk anak-anak 12 sampai 17 itu vaksinasi kami sudah 96%. Ya, jadi anak-anak ini yang belum divaksinasi karena jumlah kami ini bukan hanya kami di bawah kewenangan kami, tapi kami bersama dengan teman-teman madrasah, bersama dengan sekolah-sekolah SPK yang ada di Jakarta, ini mengikuti pola kami, sehingga kami punya 10.000 sekolah yang memang kita lakukan, dan peserta didik di kami saja itu ada 1,7 juta. Yang 12 sampai 18 ini 96% sudah kita vaksinasi. Itu barangkali ketika bicara pro kontra, kami sangat mengatakan kalau bahasanya Pak Prof Arif Rahman tadi itu alami. Itu memang sebuah keniscayaan. Pro kontra itu sebuah keniscayaan. Begitu Mbak Bu Ratu.